Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Andriani Hanjani. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai laporan keuangan konsolidasi. Pertama, kita akan membahas pengertian dari konsolidasi. Konsolidasi merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih di mana membentuk nama perusahaan baru. Contohnya di sini yaitu PT A bergabung dengan PT B, sehingga di sini membentuk nama baru yaitu nama PT C, tidak menggunakan nama perusahaan yang bergabung, tidak menggunakan nama PT A maupun PT B, yaitu menggunakan nama baru yaitu nama PT C. Sehingga dapat disimpulkan konsolidasi yaitu didirikan sebuah perusahaan baru untuk mengambil alih semua aset dan hutang perusahaan yang telah ada sebelumnya yang bergabung. Di sini contoh dari konsolidasi yaitu adalah ada Exim Bank, Bapindo, BDNI bergabung menjadi satu membentuk nama baru yaitu nama Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari penggabungan konsolidasi. Yang pertama yaitu kelebihan konsolidasi. Perusahaan yang melakukan konsolidasi akan mempunyai kekuatan yang lebih besar dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan yang lainnya. Hal itu dikarenakan biasanya proses konsolidasi dilakukan lebih dari dua perusahaan yang melebur menjadi satu. Kemudian kelebihan yang kedua, dengan melakukan konsolidasi, perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dalam hal modal tidak harus dilikuidasi, namun tetap masih dapat bertahan walaupun dengan perusahaan yang baru. Kemudian berikutnya yaitu kekurangan dari konsolidasi. Yang pertama, dengan melakukan konsolidasi, perusahaan yang lama tersebut akan hilang karena melebur menjadi satu. Kemudian kekurangan berikutnya yaitu untuk mengenalkan perusahaan hasil konsolidasi kepada masyarakat tersebut memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian kita akan membahas laporan keuangan konsolidasi. Pengertian dari laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi dari sebuah grup perusahaan terdiri dari induk perusahaan dan satu atau lebih anak perusahaan yang seolah-olah sebagai satu perusahaan. Kemudian kita akan membahas tujuan dari laporan keuangan konsolidasi. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan konsolidasi yaitu agar dapat memberikan gambaran yang objektif dan sesuai atas posisi dan aktivitas dari satu perusahaan yang terdiri atas sejumlah perusahaan yang berhubungan istimewa, di mana laporan keuangan konsolidasi tersebut diharapkan tidak menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan harus didasarkan pada substansi atas peristiwa ekonomi juga. Berikutnya, manfaat dari laporan keuangan konsolidasi yaitu memberikan gambaran yang jelas mengenai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, hasil gabungan di bawah kendali induk perusahaan kepada para pemegang saham, kreditor, dan penyedia dana lainnya. Kemudian manfaat berikutnya yaitu dapat memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan, baik mengenai gabungan operasi dari entitas konsolidasi dan juga mengenai perusahaan individual yang membentuk entitas konsolidasi. Berikutnya kita akan membahas mengenai teknik dan prosedur dari laporan keuangan konsolidasi. Berikut adalah contoh kasusnya. Pada tanggal 2 Januari 2014, PT Nakula menerbitkan 200.000 lembar saham untuk memperoleh 90% saham PT Sadewa. Nilai pasar PT Nakula pada tanggal tersebut adalah Rp30.000 per lembar dan nilai nominalnya yaitu Rp10.000. Selain itu, PT Nakula juga mengeluarkan kas sebesar Rp1 miliar dan mengeluarkan wesel sebesar Rp1,5 miliar. Berikut ini adalah rekening dari PT Nakula dan PT Sadewa nilai buku dan PT Sadewa nilai wajarnya. Di sini diketahui rekening PT Nakula aset tetapnya yaitu Rp15.200.000.000. Kemudian kas sebesar 3 miliar, piutang 4,4 miliar, persediaan 5 miliar, aset lancar lainnya 1,2 miliar, dan total aset dari PT Nakula adalah 28,8 miliar. Kemudian untuk liabilitas usahanya yaitu 4,6 miliar,
liabilitas lainnya 3,2 miliar, kemudian ada modal saham sebesar 12 miliar, tambah modal store sebesar 3,2 miliar, kemudian saldo laba sebesar 5,8 miliar, sehingga total liabilitas dan ekuitas PT Nakula sebesar 28,8 miliar. Kemudian di PT Sadewa untuk rekening nilai bukunya ada aset tetap sebesar 4 miliar, kas sebesar 800 juta rupiah, piutang 1,6 miliar, persediaan 2,8 miliar, aset lancar lainnya 400 juta rupiah, dan total aset PT Sadewa nilai buku sebesar 9,6 miliar rupiah. Kemudian nilai buku liabilitas PT Sadewa sebesar 1,4 miliar, liabilitas lainnya 2,5 miliar, kemudian modal sahamnya 2,4 miliar, tambahan modal diskonnya 1,1 miliar, saldo labanya 2,2 miliar, sehingga jumlah liabilitas dan ekuitas PT Sadewa sebesar nilai buku yaitu 9,6 miliar. Kemudian rekening PT Sadewa nilai wajarnya yaitu ada aset tetap sebesar 5,9 miliar, kemudian ada kas yaitu 800 juta rupiah, kemudian piutang 1,6 miliar, persediaan 3,2 miliar, kemudian aset lancarnya sebesar 500 juta rupiah, sehingga total aset nilai wajar dari PT Sadewa sebesar 12 miliar rupiah. Kemudian liabilitas usahanya 1,4 miliar, kemudian liabilitas lainnya sebesar nilai wajar yaitu 2,4 miliar. Kemudian diminta, yang pertama adalah buatlah jurnal investasi, kemudian yang kedua adalah buat perubahan PT Nakula, yang ketiga perhitungan goodwill, kemudian yang keempat yaitu kertas kerja konsolidasi dan jurnal eliminasinya. Yang pertama kita akan membuat jurnal investasi. Di sini untuk membeli PT Sadewa, PT Nakula mengeluarkan saham sebesar 200.000 lembar saham. Kemudian juga mengeluarkan kas sebesar 1 miliar, kemudian mengeluarkan liabilitas jasa sebesar 1,5 miliar. Sehingga di sini untuk jurnalnya di kredit ada modal saham, tambahan modal store, kemudian kas, kemudian ada liabilitas jasa. Yang pertama kita mencari modal saham. Di sini PT Nakula mengeluarkan 200.000 lembar saham dan nilai nominalnya ada 10.000. Rumus dari modal saham adalah nilai nominal dikalikan dengan lembar saham, yaitu 10.000 untuk nilai nominal, kemudian dikalikan 200.000 lembar saham, sehingga diperoleh modal sahamnya sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian yang kedua, kita mencari tambahan modal di store. Tadi untuk membeli PT Sadewa, PT Nakula mengeluarkan 200.000 lembar saham. Diketahui juga nilai wajarnya sebesar 30.000 dan nilai nominalnya 10.000 rupiah. Untuk rumus modal tambahan di store yaitu nilai wajar dikurangi dengan nilai nominal, kemudian dikalikan dengan lembar saham. Nilai wajar yaitu 30.000 rupiah dikurangi nilai nominal 10.000 rupiah dikalikan lembar saham yang dikeluarkan yaitu 200.000 lembar saham. Sehingga di sini untuk tambahan modal di store-nya adalah 4 miliar rupiah. Kemudian untuk menggabungkan usaha dengan PT Sadewa, PT Nakula juga mengeluarkan kas. Karena kas berkurang dikeluarkan, maka dikredit sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian setelah itu, PT Nakula juga mengeluarkan liabilitas vessel sebesar 1,5 miliar rupiah. Sehingga di sini masuk dikredit liabilitas vessel sebesar 1,5 miliar rupiah. Kemudian setelah diperoleh semuanya, kita jumlahkan 2 miliar, ditambahkan 4 miliar, ditambahkan 1 miliar, ditambahkan 1,5 miliar, sehingga di sini untuk di debit ada jurnal investment pada PT Sadewa sebesar 8,5 miliar rupiah. Kemudian yang kedua kita mencari perubahan dari PT Nakula. Di sini setelah kita ketahui ada rekening PT Nakula, ada aset tetap sampai dengan saldo labanya, kita masukkan semuanya. Tetap ada 15,2 miliar, kemudian kas ada 3 miliar, kemudian ada piutang sebesar 4,4 miliar, kemudian persediaan ada 5 miliar, kemudian aset lancar lainnya ada 1,2 miliar. Kemudian total asetnya yaitu 28,8 miliar. Kemudian di liabilitas usaha ada 4,6 miliar, liabilitas lainnya ada 3,2 miliar, kemudian ada modal saham sebesar 12 miliar, kemudian tambahan modal store ada 3,2 miliar.
dan saldo laba 5,8 miliar. Hingga di sini total liabilitas dan ekuitasnya yaitu 28,8 miliar. Kemudian untuk perubahan PT Nakula kita menggunakan jurnal investasi yang setelah kita kerjakan di langkah yang pertama tadi. Tadi di jurnal investasi ada kas yang berkurang di kredit sebesar 1 miliar, kemudian ada tambahan di debit investasi sebesar 8,5 miliar, kemudian ada tambahan liabilitas vessel di kredit sebesar 1,5 miliar, kemudian ada tambahan di kredit modal saham sebesar 2 miliar, kemudian ada tambahan di kredit tambang resource sebesar 4 miliar rupiah. Sehingga di sini tinggal kita jumlahkan, yaitu untuk aset tetap yaitu 15,2 miliar karena tidak ada tambahan tetap menjadi 15,2 miliar. Kemudian untuk kas di sini karena tadi kas itu saldo normalnya adalah di debit, sedangkan tadi di jurnal investasi ada kas yang berkurang di kredit sebesar 1 miliar rupiah sehingga di sini mengurangi kas dari PT Nakula sehingga di sini 3 miliar rupiah dikurangi 1 miliar yaitu ketemu 2 miliar rupiah. Kemudian tadi di jurnal investasi ada tambahan di debit investasi sebesar 8,5 miliar. Karena sebelumnya PT Nakula tidak memiliki investasi, maka di sini untuk PT Nakula 8,5 miliar rupiah. Kemudian untuk piutang tetap karena tidak ada tambahan sehingga masih 4,4 miliar. Kemudian untuk persediaan tetap sama yaitu 5 miliar. Kemudian untuk aset lancar lainnya karena tidak ada tambahan sehingga tetap masih 1,2 miliar. Kemudian kita jumlahkan dari aset tetap sampai dengan aset lancar ada 15,2 miliar, kemudian dijumlahkan dengan 2 miliar, dijumlahkan dengan 8,5 miliar, kemudian dijumlahkan dengan 4,4 miliar, dijumlahkan dengan 5 miliar, kemudian dijumlahkan dengan 1,2 miliar, sehingga jumlah aset atau total aset dari PT Nakula sebesar 36,3 miliar rupiah. Kemudian di liabilitas usaha tidak ada tambahan sehingga masih tetap 4,6 miliar. Kemudian di liabilitas lainnya masih tetap sama yaitu 3,2 miliar. Kemudian tadi di jurnal investasi ada ketambahan yaitu mengeluarkan liabilitas vessel di kredit yaitu 1,5 miliar karena satu normal liabilitas itu ada di kredit sehingga menambahkan liabilitas vessel PT Nakula yaitu sebesar 1,5 miliar rupiah. Kemudian untuk modal saham juga sama, karena sudah normal modal saham di kredit, tadi ada tambahan di jurnal investasi ada kredit sebesar 2 miliar rupiah, sehingga dijumlahkan 12 miliar ditambahkan 2 miliar, ketemu 14 miliar rupiah. Begitu juga dengan tambahan modal store, tadi di jurnal investasi ada kredit, yaitu tambahan, karena saldo normalnya tambah modal store adalah kredit, sehingga di sini menambahkan tambah modal store-nya PT Nakula, sehingga 3,2 miliar, tambahkan dengan 4 miliar, ketemu 7,2 miliar rupiah. Kemudian saldo laba masih tetap sama, tidak ada tambahan, masih tetap 5,8 miliar rupiah. Kemudian kita jumlahkan semua liabilitas sampai saldo laba, yaitu 4,6 miliar, ditambahkan 3,2 miliar, ditambahkan 1,5 miliar, ditambahkan 14 miliar, ditambahkan 7,2 miliar, ditambah dengan 5,8 miliar, sehingga total liabilitas dan ekuitas PT Nakula sebesar 36,3 miliar rupiah. Di sini jika jumlah aset dan jumlah liabilitas dan ekuitas adalah balance atau sama, seimbang, maka sudah benar untuk jawabannya. Sehingga di sini perubahan PT Nakula menjadi total asetnya 36,3 miliar rupiah dan untuk liabilitas dan ekuitasnya adalah 36,3 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga, kita akan mencari goodwill. Rumus dari goodwill yaitu consideration transfer, kemudian ditambah dengan fair value of NCI, kemudian dikurangi dengan identifiable of net asset. Yang pertama kita akan mencari identifiable of net asset atau aset bersih dari PT yang diambil alih sebesar nilai wajarnya. Sehingga untuk mencari aset bersih dari PT yang diambil alih yaitu adalah total aset nilai wajar dari PT yang dibeli dikurangi dengan total liabilitas sebesar nilai wajar dari PT yang dibeli. Karena yang di sini adalah PT Sadewa yang diambil alih sehingga adalah total aset nilai wajar PT Sadewa dikurangi dengan liabilitas PT Sadewa sebesar nilai wajarnya.
Kita ketahui di soal nilai wajar dari total aset PT Sadewa sebesar 12 miliar rupiah. Kemudian dikurangi dengan ada liabilitas usaha sebesar 1,4 miliar, kemudian dikurangi juga dengan liabilitas usaha lainnya sebesar 2,4 miliar. Sehingga di sini 12 miliar dikurangi dengan 1,4 miliar, dikurangi dengan 2,4 miliar, yaitu ketemu 8,2 miliar rupiah. Kemudian setelah kita mendapatkan aset bersih dari PT Sadewa, kemudian kita mencari fair value of NCI dari PT Sadewa. Di sini rumus dari fair value of NCI adalah 100% dikurangi dengan persenan saham perusahaan yang diambil alih, kemudian dikalikan dengan aset bersih perusahaan yang diambil alih. Di sini karena tadi PT Nakula mengambil alih sebesar 90% PT Sadewa, sehingga yaitu 100% dikurangi dengan 90% saham yang diambil alih, kemudian dikalikan dengan aset bersih, yaitu sebesar 8,2 miliar rupiah. Sehingga di sini fair value of NCI-nya yaitu 10% dikali dengan 8,2 miliar rupiah, yaitu ketemu 820 juta rupiah. Kemudian untuk consideration transfer adalah investasi tadi yang dikeluarkan oleh PT Nakula. Tadi di jurnal investasi ada 8,5 miliar rupiah, sehingga di sini nanti 8, miliar rupiah dijumlahkan dengan 820 juta dikurangi dengan 8,2 miliar, sehingga diketemu goodwill sebesar 1 miliar 120 juta rupiah. Selanjutnya, yang keempat, kita akan membuat kertas kerja konsolidasi. Yang pertama yaitu kita memasukkan PT Nakula. Yang dimasukkan di PT Nakula adalah rekening yang sudah dirubah tadi yang ada di langkah kedua, yaitu di perubahan PT Nakula kita masukkan semuanya. Sehingga tadi di perubahan PT Nakula sudah ada perubahan, ada aset tetap 15,2 miliar, kemudian ada kas sebesar 2 miliar, kemudian tadi ada ketambahan investasi sebesar 8,5 miliar, kemudian ada piutang sebesar 4,4 miliar, kemudian ada persediaan sebesar 5 miliar, kemudian ada aset lancar lainnya sebesar 1,2 miliar. Kemudian di liabilitas usaha ada 4,6 miliar, kemudian ada liabilitas lainnya sebesar 3,2 miliar, kemudian ada ketambahan liabilitas usaha sebesar 1,5 miliar, kemudian ada modal saham tadi di perubahan ada 14 miliar, kemudian tambahan modal store ada 7,2 miliar, kemudian ada saldo laba sebesar 5,8 miliar, sehingga total asetnya ada 36,3 miliar, dan total liabilitas dan ekuitas sebesar 36,3 miliar rupiah. Kemudian di PT Sadewa kita memasukkan nilai bukunya. Sehingga di sini tadi nilai buku PT Sadewa di rekening yang ada di soal awal ada aset tetap sebesar 4 miliar, ada kas 800 juta rupiah, kemudian ada piutang sebesar 1,6 miliar, kemudian ada persediaan sebesar 2,8 miliar, kemudian ada aset lancar lainnya ada 400 juta rupiah, kemudian ada liabilitas usaha sebesar 1,4 miliar, ada liabilitas usahanya sebesar 2,5 miliar, kemudian ada modal saham sebesar 2,4 miliar, kemudian ada tambahan modal store sebesar 1,1 miliar, kemudian ada saldo laba sebesar 2,2 miliar rupiah. Selanjutnya kita akan mencari konsolidasi. Di sini konsolidasi adalah penyesuaian nilai buku dan nilai wajar dari perusahaan yang diambil alih. Karena di sini adalah perusahaan Sadewa yang diambil alih, sehingga adalah penyesuaian nilai buku dan nilai wajarnya. Rumusnya adalah nilai wajar dikurangi nilai bukunya. Pada aset, jika nilai wajarnya aset dikurangi nilai buku aset lebih besar nilai wajarnya, maka nanti masuk ke debit. Apabila nilai wajar dikurangi nilai buku lebih besar nilai bukunya, maka masuk di kredit. Begitu pula dengan yang ada di liabilitas dan ekuitas, yaitu sama pengurangan dari nilai wajar dengan nilai bukunya. Apabila nilai wajar dikurangi nilai buku lebih besar daripada nilai wajarnya, maka masuk di kredit, karena apabila liabilitas dan ekuitas menambah, itu saldo normalnya di kredit, sehingga apabila nilai wajarnya lebih besar daripada nilai bukunya, maka masuk di kredit. Apabila sebaliknya, jika nilai wajarnya kurang dari nilai buku, untuk liabilitas dan ekuitas akan masuk di debit. Yang pertama, kita akan mencari aset tetap dari
nilai buku dan nilai wajarnya PT Sadewa. Di sini nilai buku 4 miliar, nilai wajarnya 5,9 miliar. Sehingga 5,9 dikurangi 4 miliar ketemu 1,9 miliar. Karena lebih besar nilai wajarnya, karena tadi di aset, karena aset menambah itu di debit, maka masuk di debit sebesar 1,9 miliar rupiah. Kemudian yang kedua yaitu akun untuk goodwill. Goodwill ini adalah yang kita peroleh dari langkah ketiga untuk mencari goodwill, sehingga masuk di debit ada ketambahan goodwill sebesar 1 miliar 120 juta rupiah. Kemudian untuk kas, kita melihat nilai buku kas PT Sadewa 800 juta, untuk nilai wajarnya juga sama 800 juta, sehingga tidak ada perbedaan atau sama. Kemudian yang kedua yaitu adalah investasi. Di sini karena kita mau mengeliminasi investasi, karena saldo normal investasi itu di debit, sehingga untuk mengeliminasi atau untuk menghilangkannya, maka kita masukkan ke kredit ada 8,5 miliar rupiah. Kemudian berikutnya untuk piutang. Kita melihat PT Sadewa nilai buku 1,6, nilai wajar 1,6 karena sama, sehingga di sini tidak ada penyesuaian. Kemudian berikutnya di akun persediaan ada 2,8 miliar nilai buku, kemudian nilai wajar PT Sadewa persediaan ada 3,2 miliar. Sehingga 3,2 dikurangi dengan 2,8 miliar yaitu ketemu 400 juta rupiah. Karena di persediaan atau aset persediaan ini ada nilai wajar lebih besar daripada nilai bukunya, sehingga masuk di debit sebesar 400 juta rupiah. Kemudian berikutnya di aset lancar, di PT Sadewa nilai buku 400 juta, di nilai wajarnya 500 juta. Sehingga 500 kurangi 400 ketemu 100 juta. Karena lebih besar nilai wajarnya, sehingga masuk di debit, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Kemudian berikutnya kita lihat untuk liabilitas usaha. Di sini untuk liabilitas usaha, yaitu 1,4 miliar, kemudian di nilai wajarnya juga 1,4 miliar, sehingga tidak ada penyesuaian. Kemudian berikutnya kita melihat untuk liabilitas lainnya. Di nilai buku PT Sadewa liabilitasnya ada 2,5 miliar, kemudian nilai wajarnya 2,4 miliar. Sehingga 2,5 miliar kurangi 2,4 miliar masih ada 100 juta rupiah. Di sini kita ingat tadi, nilai wajar untuk liabilitas jika lebih besar daripada nilai buku, maka akan masuk di kredit karena akan menambah. Saldo normalnya liabilitas dan ekuitas adalah kredit, sehingga kalau menambah di kredit. Berbeda dengan untuk kasus ini, nilai wajarnya lebih kecil dibandingkan dengan nilai bukunya, sehingga 100 juta tersebut masuk ke debit karena lebih besar nilai wajarnya. Jika lebih besar nilai wajarnya, karena lebih besar nilai bukunya, sehingga masuk di debit sebesar 100 juta rupiah. Kemudian untuk lainnya tidak ada perubahan, tetap sama. Kita untuk mengeliminasi, untuk menghilangkan modal saham, tambah modal store, dan saldo laba. Di sini karena kita mau mengeliminasi atau menghilangkan modal saham, tambah modal store, dan saldo laba, maka kita masukkan ke debit, yaitu sebesar 2,4 miliar untuk modal saham, mana saldo normalnya modal saham ada di kredit, sehingga kalau kita mau menghilangkan atau mengeliminasi modal saham, maka di debit 2,4 miliar, kemudian tambah modal store juga sama, dieliminasi dihilangkan 1,1 miliar untuk PT Sadewa ini, debit 1,1 miliar, kemudian saldo laba juga sama, 2,2 miliar, dieliminasi atau dihilangkan juga sama sebesar 2,2 miliar milik PT Sadewa di debit. Kemudian kita ada ketambahan non-controlling interest yang kita cari di rumus ketiga tadi. Ada ketambahan NCI atau non-controlling interest di kredit sebesar 820 juta rupiah. Oke, selanjutnya setelah kita sudah mengetahui konsolidasi tadi, sehingga tinggal kita menjumlahkan. Di aset tetap PT Nakula ada 15,2 miliar, kemudian PT Sadewa di nilai bukunya ada 4 miliar, kemudian ada ketambahan debit sebesar 1,9 miliar, sehingga dijumlahkan semua ketemu 21,1 miliar. Kemudian berikutnya untuk goodwill di neraca konsolidasi masih
ada ketambahan 1.120 juta rupiah. Kemudian untuk di kas, yaitu 2 miliar ditambahkan dengan 800 juta, ketemu 2,8 miliar. Kemudian di investasi, yaitu 8,5 miliar dikurangi dengan 8, miliar ini karena dikurangi kredit tadi, sehingga di sini adalah 0 atau tidak ada. Kemudian untuk piutang 4,4 miliar tambahkan dengan 1,6 miliar, ketemu 6 miliar rupiah. Kemudian di persediaan ada 5 miliar ditambahkan dengan 2,8 miliar, ditambahkan dengan 400 juta rupiah, ketemu 8,2 miliar. Kemudian di aset lancar lainnya ada 1,2 miliar, ditambah dengan 400 juta rupiah, ditambah dengan 100 juta rupiah, ketemu 1,7 miliar rupiah. Kemudian di neraca konsolidasi ini untuk aset dijumlahkan semua dari 21,1 miliar sampai dengan aset lancarannya 1,7 miliar rupiah, ketemu 40.920 juta rupiah. Kemudian berikutnya untuk liabilitas usahanya ada 4,6 miliar tambahkan dengan 1,4 miliar, ketemu 6 miliar rupiah. Kemudian di liabilitas lainnya ada 3,2 miliar ditambahkan dengan 2,5 miliar, ditambahkan berikutnya di liabilitas lainnya ada 3,2 miliar rupiah ditambah dengan 2,5 miliar rupiah. Kemudian ada debit di sini di liabilitas adalah sebagai pengurang, sehingga 3,2 miliar tambah 2,5 miliar dikurangi 100 juta rupiah, ketemu 5,6 miliar rupiah. Kemudian untuk liabilitas Basel masih ada 1,5 miliar saja, sehingga di sini tulis 1,5 miliar. Kemudian untuk modal saham ada 14 miliar, ditambah 2,4 miliar, kemudian karena ada debit, sehingga debit kalau di modal saham ada sebagai pengurang, jadi dikurangi 2,4 miliar, sehingga 14 miliar rupiah. Kemudian ada tambah beras store ada 7,2 miliar, ditambahkan dengan 1,1 miliar, kemudian ada debit adalah sebagai pengurang, ditambah beras store, sehingga dikurangi 1,1 miliar, ketemu 7,2 miliar rupiah. Kemudian di saldo laba ada 5,8 miliar ditambahkan dengan 2,2 miliar rupiah, kemudian ada di debit sebesar 2,2 miliar, karena di debit maka sebagai pengurang yaitu 2,2 miliar, sehingga ketemu 5,8 miliar. Kemudian di sini ketambahan ada NCI sebesar 820 juta rupiah, sehingga di sini neraca konsolidasi besar laba, neraca konsolidasi untuk NCI ada 820 juta rupiah. Kemudian kita jumlahkan liabilitas semuanya, yaitu ketemu 40.920 juta rupiah. Sehingga di sini jika jumlah aset sama dengan jumlah liabilitasnya balance, maka hasilnya adalah benar. Baiklah, selanjutnya kita mencari neraca konsolidasi. Konsolidasi di sini adalah penjumlahan dari PT Nakula, PT Sadewa, dan hasil dari konsolidasi yang sudah kita cari sebelumnya. Yaitu untuk aset tetap di PT Nakula ada 15,2 miliar, kemudian di PT Sadewa ada 4 miliar, kemudian ada debit, yaitu kalau di aset debit itu sebagai penambah sehingga dijumlahkan. Jadi 15,2 miliar ditambah dengan 4 miliar, tambah dengan 1,9 miliar, ketemu 21,1 miliar. Kemudian ada ketambahan goodwill sebesar 1.120 juta rupiah, sehingga kita masukkan saja di neraca konsolidasi ada 1.120 juta rupiah. Kemudian untuk kas kita jumlahkan saja 2 miliar tambah 800 juta, kalau tidak ada tambahan lainnya maka tetap 2,8 miliar. Kemudian untuk investasi pada PT Sadewa yaitu tadi 8,5 miliar, karena di kredit ada 8,5 miliar sehingga adalah sebagai pengurang, sehingga 8,5 kurangi 8,5 miliar adalah 0. Kemudian 4,4 miliar ditambah dengan 1,6 miliar, karena tidak ada pertambahan maka 6 miliar rupiah. Dan untuk persediaan 5 miliar tambah 2,9 miliar, tidak ada debit di aset itu sebagai penambah, dan sehingga tambah dengan 400 juta rupiah, sehingga ketemu 8,2 miliar rupiah. Kemudian di aset lancar lainnya ada 1,2 miliar tambah dengan 400 juta rupiah, kemudian ada di debit yaitu sebagai penambah ada tambah 100 juta rupiah, ketemu 1,7 miliar rupiah.
Sehingga di sini ditotalkan semua dari 21,1 miliar tambah seluruhnya sampai 1,7 miliar, ketemu 40.920 juta rupiah. Untuk liabilitas ada 4,6 miliar tambah 1,4 miliar, ketemu 6 miliar rupiah. Kemudian liabilitas lainnya 3,2 miliar ditambahkan dengan 2,5 miliar rupiah. Kemudian di sini ada debit sebesar 100 juta rupiah. Karena satu normalnya liabilitas adalah kredit, sehingga kalau di debit ini sebagai pengurang. Jadi 3,2 miliar tambah 2,5 miliar dikurangi 100 juta rupiah, ketemu 5,6 miliar rupiah. Kemudian liabilitas biasa 1,5 miliar, tetap sama kalau tidak ada ketambahan. Kemudian untuk modal saham ada 14 miliar rupiah, ditambahkan 2,4 miliar rupiah. Kemudian saldo normal modal saham ada di kredit, karena di sini ada debit 2,4 miliar, sehingga sebagai pengurang. Jadi 14 miliar tambah 2,4 miliar dikurangi 2,4 miliar, ketemu 14 miliar rupiah. Kemudian untuk tambahan modal investor ada 7,2 miliar, kemudian ditambah dengan 1,1 miliar rupiah, kemudian ada di debit untuk di modal saham sebagai pengurang, maka dikurangi 1,1 miliar, sehingga ketemu 7,2 miliar rupiah. Kemudian untuk saldo laba ada 5,1 miliar, tambah 2,2 miliar, kemudian ada di debit sebesar 2,2 miliar, karena di debit sehingga sebagai pengurang, jadi 5,8 tambah 2,2, kemudian dikurangi 2,2 miliar, ketemu 5,8 miliar. Kemudian di NCI ada ketambahan di kredit sebesar 820 juta rupiah, sehingga ini untuk menambahkan 820 juta rupiah. Kemudian kita jumlahkan data usaha 6 juta ini sampai dengan NCI 820 juta rupiah, ketemu 40 miliar 920 juta rupiah. Sehingga di sini jika jumlah aset balance atau seimbang dengan liabilitas dan ekuitas, maka adalah hasilnya benar. Ini total asetnya 40 miliar 920 juta rupiah, kemudian untuk liabilitas dan ekuitas tetap 40 juta 920 juta rupiah, sehingga adalah balance atau hasilnya sama. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga materi ilmu hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan perlindungan bagi kita semua. Sukses buat Anda semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.